Ngijang caning juma nongos caning juma. Oh kan saja gitu. Kita bawa Dani itu kita bawa zaman lah. Oke, Yang tidak ajaknya rago megending ken meme ya. Kemudian gitu, karena saya ada hiburan, saya ada cara jalan itu zaman internet, zaman HP, zaman tontonan banyak sekali yang bisa kita tonton. Yang tidak saya ada tuh zaman beli. Oke, itu. Oh, zaman beli cerita itu bersih kan. Kemudian Mesari ajaknya nyatu. Ken meme, ken bapa ajak pun ada. Apa dah ketimun mas, ke Sunol Jai Bawang, begitu ngajaknya nyatu ilutung ngajak ke Kuong. Tapi satu tu penuh dengan filosofi hidup, memberikan bahwa alam bawah sadar itu bahwa kengken lagu mendarsana menjadi seorang anak, kengken lagu terada menghormati orang tua, kengken lagu menghormati satmako catur guru. Begitu hebatnya interaksinya kental sekali. Iya, jadi pembelian berdalam genggaman jadi. Ulah halo ngajak panah, ulah halo dengan banyak alasan orang tua. Bang panah ape? Oh, bang dia mau balik HP rago tenang, nak tua patut dia berkuli, patut yang muda bersih-bersih. Tapi yang bahayanya adalah bagaimana kelih panah ape itu kadang memen bapak. Rayu Suk semua Pak. Ledang niki dengan dane warung manik sekecap. Tapi nih karena ngatuang masalahnya. Beliau yang berkompeten di bidangnya. Iya. Si Ramanten nih kira terus saya kenalin nih beli. Udah motor dah. Tim pajak masuk bidangnya. Beli masuk yang hijau. Pada masuk sekolah. Bapak masuk, ada ibu sekolah beli masuk masih sekolah gitu. Artinya itu ke salah satu bagaimana kita dititipkan pendidikan untuk jadi anak yang baik, sopan santun. Salah berjuang. Niki Pak. Semua Niki. Beliau luar biasa akan kita banyak bertanya hari ini. Beliau Bapak Imade Aryase, Komisioner KPAD Provinsi Bali bidang pemenuhan hak anak untuk pendidikan, pengisian waktu luang dan kegiatan budaya. Semua pemade, ledang Niki, mali jebos, wedang, mentan tenang, mentan. Lalu mentan ibu yang dari tadi tuh beli lihat smile is life. Smile is life. Senyum itulah kehidupan. Beliau senyumnya aja udah menggetarkan hati. Beliau adalah Ibu Gusti Ayu Ketut Mahardiani, manajer program Child Protection Yayasan Bali Children Project. Terima kasih. Semua. Sedurung lantur, niki benten wedang, niki silahkan dari benten kopi tubruk benten, kopi susu benten, kopi lumbak ada. Kalau dari lumbaknya nanti. Kalau hari niki wantasiki benten kopi Islam benten. Yang kopi pahit ya. Karena hidupnya pang pahit malu suatu pang manis. Kalau tiang berbeda, tiang minta yang manis karena hidup tiang sudah pahit. Gitu terus. Niki sambil ngantos Niki kita kita selama Pak Made kan makin empuk Pak Made wenten dengan komisi perlindungan anak daerah Bali. Tapi keadaan anak-anak kita khususnya Niki kan banyak berita yang berseliweran entah itu di media sosial, media cetak dan juga media elektronik yang dengar bahwa terjadi banyak kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan yang lain juga. Bisa dijelaskan Niki dari tahun ke tahun Niki penapi keadaan. Ya, Niki memang menarik Pak Tut. Jadi Titian sangat bersyukur bisa bertemu wirasa sareng Pak Tut. Niki sarang pemirsa lan sarang kramo Bali talo. Dumugi Niki bisa angin contoh mandat dan terulangkan kita nih. Jadi pembelajaran termasuk pendidikan bagi kita semua. Jadi kasus kekerasan terhadap anak
itu cukup marak masih terjadi di Bali. Masih. Bahkan datanya cukup menyedihkan, memprihatinkan. Bayangkan selama tahun 2025 saja itu sampai 1169. Ini baru data dari UPTD PPA Kabupaten Kota Provinsi Bali, termasuk UPTD PPA Bali. Jadi ini seluruh data dari unit pelayanan terpadu yang ada di Dinas Sosial P3A di Kabupaten Kota maupun P2KB-nya. Dan ini baru 1 tahun. Belum 1169. Dan ini kasusnya beragam. Jadi kasus kekerasan secara umum itu. Jadi kasus kekerasan seksualnya pun juga tidak kecil begitu. Dari tahun 2023 ini untuk kasus keseluruhan itu 396, kemudian 2024 naik jadi 412. Kemudian 2025 itu tahun 2025-nya ada 412, 2024-nya 361, 2023-nya 396. Jadi 2025 ini ada peningkatan. Dan tentu ini sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Di mana ada kasus kekerasan seksual rata-rata itu sampai 116. Itu baru UPTD dalam setahun. Wow. Belum dari laporan ke Polda yang berhadapan dengan hukum. Betul. Belum lagi kasus yang tidak terlaporkan. Betul. Atau bahkan mungkin tidak terungkap. Betul. Jadi ini tentu akan menjadi bahan perhatian, bahan pembelajaran, termasuk bagian pendidikan kita untuk mengajak bersama-sama melakukan pencegahan. Itu patut. Nah, menurut data juga nih apa faktor utama nih yang menjadi hal-hal ini terjadi bahkan yang seperti data tadi ini sangat mengagetkan. Betul. 2025 ini sangat tinggi banget. Jadi seperti yang tadi Pak Tut rembukkan di pembukaan itu, salah satu faktor memang yang lagi fenomena saat ini dalam media sosial. Beberapa anak mengalami pelecehan akibat tidak sehat bermedia sosial. Anak-anak kita belum memiliki mental yang mampu memilah dan memilih apa yang perlu dinikmati, apa yang perlu diambil sebagai hiburan dan bagian pendidikan. Yang rata-rata mereka hanya lebih pada hiburan, sehingga begitu senang mereka lupa, sehingga mereka mudah terhasut oleh pihak-pihak luar yang tanpa batas. Karena media sosial itu tanpa batas. Dengan siapa, pada siapa, kapanpun, dimanapun bisa berkomunikasi. Bahkan hanya dengan Tuhan yang nggak bisa. Nah, ini. Kalau dengan Tuhan kan selamat semua. Sayangnya ini yang terjadi komunikasi adalah dengan oknum para penjahat kekerasan. Nah ini yang di media sosial berseliweran, sehingga tidak salah terjadi kasus anak hilang, kemudian anak yang mengalami pencabulan, anak yang mengalami pelecehan, baik pelecehan lewat media sosial juga, tidak secara langsung pencabulan. Tapi itu terjadi. Bahkan ada yang sampai nekat, sampai mengakhiri diri. Betul, sampai bunuh diri karena sudah tidak mampu. Bahkan mohon maaf, akhir-akhir ini juga ada tanda-tanda kasus yang sangat menarik, baru sangat viral, di mana anak-anak membuat timbonais untuk MPLS, ternyata muncul foto-foto yang tanda petik, menggugah rasa, menggugah selera, tapi selera yang negatif. Nah, akhirnya begitu itu ketahuan di media sosial, ribut, terjadilah pembulian. Jadi karena kita tidak sehat bermedia sosial, kita hanya ingin menampilkan diri. Karena bukan hanya anak-anak, karena orang dewasa juga banyak menampilkan diri, mengeksplorasi dirinya sendiri. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semua. Dan terima kasih TVRI sudah memberikan perhatian juga. Wow, ngeri juga ya. Dia masalahnya punya anak yang lagi sekolah, sangat prihatin kan hal-hal. Apalagi perempuan begitu. Iya memang perempuan. Makanya saya bilang ya salah satunya kemik lah bahasanya. Kemik. Yang kemik jadi orang tua, tolong jangan kamu lakukan ini. Ya mudah-mudahan diselamatkanlah oleh leluhur dia. Maka niki kita niki pangtedoh niki menjadi bos ibu jadi pinten takir janalar niki wedang kopi. Kalau ini wedang kopi asli Bali, made in Bali pasti very delicious. Very delicious. Kalau panas 5.000, kalau dingin 200. 200.000. Sebelum 200.000 nikmati kopinya dulu. Kita akan saksikan yang satu ini. Wow, Niki menarik sekali.
Tiang. beli gorengan rencana dasar. Oh, di ini ada. Oh, pantai nih, pantai. Kerugian. Beli gorengan di Candi Dasa. Muali malih reng warung wirase reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dua, pantai. 3 hari ngapalin kan? Oh, bos melong ya, pantai untuk 3 hari. Ya, niki muali malih Ya, niki Blitut. jadi bagaimana sekarang Niki? Kan Niki pertanyaan besarnya bagaimana ini sekarang tanggal sampai menambah dari 1160 Iya, sekian Jakti. dari 2026 data tambah banyaknya. Angga bisa turun nih ke datanya, ya Pak ya. Kalau ada takon. Ya, ke Bu Gusti nih Iya, kalau betul. Child Protection niki dari Yayasan Bali Children's Project napi Bu. Oke, jadi Yayasan Bali Children's Project niki kan kita bergerak di bidang pendidikan, edukasi, perlindungan anak. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah melalui Dinas Pendidikannya, terus BPMP Provinsi Bali juga. Jadi kita mendesain satu edukasi perlindungan anak, terutama penekanannya sebenarnya banyak di kekerasan seksual. Edukasi perlindungan anak dari kekerasan seksual. Karena mengingat ya seperti yang diceritakan Bapak tadi bahwa kasus-kasus ini sebenarnya tinggi banget. Dan itu pun yang data Bapak sampaikan tadi itu kan yang lapor, Betul, yang data terekam. Betul. Kita belum berbicara tentang ada banyak kasus yang ternyata nggak terekam. Dan namanya kekerasan seksual itu kan payung besarnya saja. Padahal kan payung kecilnya, hal-hal kecilnya apa? Pelecehan seksual entah verbal. Ya, jadi masih banyak sebenarnya yang harus kita pelajari untuk kita pahami bersama. Jadi ya kita difokusnya di edukasi itu. Melihat di lapangan, Ibu bersama yayasan, apa saja sebetulnya Bu yang menjadi concern untuk masalah kesehatan kekerasan seksual ini? Ya, sebenarnya concern kita tuh melihat di masyarakat, masyarakat pahamnya yang namanya kekerasan seksual itu sexual assault atau serangan seksual, pemerkosaan Betul, nama lainnya. betul. Jadi kalau sampai ada berita kekerasan seksual itu sudah kesannya oh berarti diperkosa. Padahal bentuk kekerasan seksual kan sangat banyak. Jadi kita concern banget di bidang pendidikan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, hello masyarakat, yang namanya kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan, masih banyak bentuk yang lain yang kita kadang salah satunya yang sering kita normalisasi. Dan padahal itu salah satu bentuk kekerasan seksual yang mungkin tampaknya kecil yang tidak perlu lapor polisi tapi udah mengganggu loh. Contohnya, Bu, contohnya. Nah, contohnya kalau biasanya Bapak itu dulu ketemu melihat masih remaja nih, Ya, masih muda. betul. Terus lihat wanita cantik lewat, apa yang biasanya dilakukan? Tweet. Aduh, bodinya, aduhai, seperti ini kan kira-kira. Ya itu namanya catcalling kan. Oke, itu istilahnya catcalling. Cat itu kucing, calling manggil-manggil miau miau gitu kan. You catcalling. Ya, jadi jika orang yang menerima catcalling itu merasa yang namanya kekerasan kan berarti orang yang menerima merasa dirugikan baik Betul. secara fisik maupun emosional kan. Jadi begitu orang di catcalling terus dia merasa terganggu, ya itu dirugikan, salah ya. satu bentuk daripada bagian kekerasan Oh, sudah seksual. masuk. Sudah. Namun sayangnya di masyarakat itu dinormalisasi. Ya jadi ya kalau nggak mau dengerin ya jangan Udah, dengerin. aja. Ya, tapi kita nggak boleh demikian. Kalau di bidang edukasi kita harus edukasi anak kita, remaja kita, terutama sebenarnya harus diedukasi kita orang dewasa. Ya, karena kita yang tidak paham sebenarnya kekerasan seksual itu apa saja sih gitu. Jadi kita harus mulai membuka diri untuk belajar tentang hal ini. Jadi itu concern kita yang pertama. Lalu concern kita yang kedua melihat gimana dengan perkembangan digitalisasi sekarang seperti kasus yang Pak Kadek sampaikan tadi. Anak-anak mulai kan kita tahu kalau anak-anak muda sekarang ini aktualisasi dirinya tuh besar banget tuh. Ya, dia ingin menunjukkan kopi, yuk kita selfie, kita lagi di mana kita selfie share gitu, aktualisasi diri kan. Jadi cuman sayangnya dari anak-anak kita, dari remaja kita sebagian besar kadang karena saking tergantungnya dengan terutama media sosial atau digital ya apapun itu, mereka mencari informasi itu jarang banget bertanya kepada kita orang dewasa. Mereka kan lebih cepat nanyanya ke kota itu. Betul, Ya. betul. Apalagi mereka menganggap orang tua saya mungkin nggak ngerti ini. Gitu. Terus orang tua saya juga nggak bisa komunikasi terbuka sama saya. Jadi orang tuanya males ngomong ya sudah, cari aja, entah klik chat GPT, entah satu media sosial yang Anda hashtag mau cari apa aja ketemu. Dan remaja kita, anak kita sekarang hidup dengan di dunia seperti ini. Jadi itu
benar-benar masalah yang sebenarnya kita benar-benar ingin sama-sama yuk. Ini loh kondisinya sekarang. Belum lagi berbicara tentang pornografi. Betul. Ya, dan kita mungkin tidak memahami bahwa pornografi itu yang dirusak adalah otak bagian depan kita yang fungsinya untuk mikir, mencerna baik buruk, benar salah, nilai dan sebagainya. Di saat otak bagian depan selalu terpapar dengan pornografi, apa yang terjadi dengan generasi kita ke depannya? Stop menormalisasikan hal-hal kecil itu. Iya, iya, jangan dinormalisasi. Jadi kita sebagai orang dewasa harus memang benar-benar mendampingi anak-anak kita. Setuju. Ngeri loh. Ternyata Para seperti bodoh fenomena gunung ngorto es ngeri berarti sanit yang mirang Tapi dikikik. jangan takut. Iya. Kita harus bersikap. Yes. Kita harus melangkah. Nah, tidak boleh kalau dari berhenti. KPA Nah, Bali betul. menapi sikap yang kemudian ditunjukkan untuk yang sudah melapor dan yang tidak berani melapornya ke Pak? Ini memang sekali lagi kita selalu ingin membuka cakrawala masyarakat, yaitu berupa kesadaran. Jikalau ada, jangankan sampai kasusnya sudah berat, terindikasi saja harus sudah mulai berbicara. Berbicara kepada siapa? Harus berbicara pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Jangan sampai kita bicara di media sosial, apalagi ke oknum yang tidak bertanggung jawab. Yes. Jadi berbicara pada tempat, pada orang, pada posisi dan kondisi yang tepat. Harus dimulai dari keluarga. Keluargalah yang diajak untuk berkomunikasi. Jadi seperti Bu Ustiayu tadi bilang, bahwa keluargalah yang akan bisa mengetahui, memahami, termasuk mencarikan solusi. Kecuali keluarga tidak tahu dan tidak mampu, barulah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait yang memang memiliki kompetensi. Jangan sampai kita masalah kekerasan, kita cari ke Balian, atau kekerasan kita cari ke paranormal. Gitu. Minimalnya kita tahu lembaga, salah satunya seperti Children Project, yayasan ini yang bergelut bidang edukasi, pasti sudah punya pengetahuan, wawasan dan pengalaman termasuk kasus-kasus. Tapi kalau boleh jangan ke PAD dulu. Kalau ke KPAD intinya sudah masalahnya berat. Tapi datanglah ke salah satunya ke UPTD. Karena kalau UPTD itu kan ada di kabupaten kota. Jangan sampai di Karangasem masa harus ke Renon dulu ke Provinsi Bali kan gitu. Ada di Karangasem. Jadi UPTD, unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak itu ada di setiap kabupaten kota. Jadi sekali lagi kita harus membuka wawasan cakrawala untuk mencoba menanamkan kesadaran diri supaya kalau ada indikasi kasus, apalagi sudah ada kasus, ayo segera bicara, segera konsultasikan, kita cari solusi. Bukan hanya mengangkat masalahnya, tapi tanpa solusi. Kalau salah mencari sumber solusinya bukan masalah, tapi membuat masalah. Betul lah, karena masalah juga. Dan ini Pak Ade melihat daripada peran daripada sekolah dan keluarga. Sejauh mana peran sekolah dan keluarga untuk minimal membatasilah kemungkinan hal kekerasan ini terjadi pada anak-anak. Ini memang sangat menarik. Seperti yang kita waktu kecil diingatkan, sebagai guru yang pertama dan utama adalah orang tua atau keluarga. Disitulah rujuk, karena kita punya guru rupake kan gitu. Jangan sampai kita sekarang punya guru media sosial baru lagi, ini aneh. Bahkan nanti orang tua media sosial. Kita sebenarnya punya guru rupake, guru utama dan pertama itu yang kita ajak untuk berkomunikasi, termasuk melakukan upaya pencegahan. Ustiayu juga tadi sudah mengingatkan kurangnya komunikasi. Karena fenomena sekarang jujur kita di pendidikan ini tidak semata-mata hanya mendidik anak. Orang tua juga perlu dididik. Karena sekarang sudah ada istilah parenting, pendidikan untuk para orang tua. Karena itu tidak ada sekolahnya. Memang tidak ada sekolah pendidik untuk orang tua, tapi harus dilakukan bersama-sama. Dari baik formal maupun informal. Jadi pendidikan ini sekali lagi harus bersinergi juga. Kan ada 4 pilar pendidikan saat ini yang lagi dikampanyekan oleh pemerintah untuk menguatkan perlindungan anak, sekaligus mencegah kekerasan. Dari keluarga, kemudian pendidikan di tengah masyarakat, yaitu lingkungan sosial, di tengah masyarakat pergaulan kan begitu, termasuk di desa ada, di banyak dan itu sebagian pendidikan. Yang tidak kalah penting memang pendidikan formal. Ada pendidikan non formal sejak usia dini, itu memang harus mulai ditanamkan juga. Non formal itu usia dini, jadi taman kanak-kanak, PAUD itu usia dini. Pendidikan dasar SMP sama SMA SMK itu pendidikan formalnya, dan itu harus bersinergi. Ketiganya menjadi 3 pilar, ditambahkan 1 pilar
pilar baru, pendidikan lewat media. Nah, inilah yang sering ditanamkan saat ini, literasi digital. Tapi nggak cukup dengan ngomongin aja. Betul. Ini harus action nyata, aksi nyata di tengah masyarakat. Gimana bentuk literasi digital? Yang mana yang sehat, yang mana nggak sehat? Contohnya gimana? Tapi harus dibangun kesadaran. Tidak cukup sekali setahun. Seperti MPLS kan hanya sekali tahun. Ketika kita upacara gede-gede yang upacara sekali tahun kan ada gunanya. Mendingan Banten Saiban, Banten Canang Sebit Sari, awai setiap hari, meskipun kecil, tapi itulah doa. Wah, hebat buatan ini. Keren Niki. Nah, Niki yang menarik. Apakah ada yang ide konyol sih? Apa aja orang tua anak MPLS? Anak-anak MPLS. Perlu MPLS. Ya, jadi orang tuanya diajak MPLS, diberikan edukasi bahwa anak bapak dititipkan di sekolah ini, tolong ikut dengan aturan seperti ini biar anak minimal terhindar dari kekerasan. Setuju. Apakah perlu disampaikan lewat dewan dulu? Nah, kan kemungkinan seperti itu. Saya setuju. Yang bapak sampaikan tadi kan memang orang tuanya juga harus mendapatkan pendidikan. Betul. Jangan salah ketika di sekolah diberikan pendidikan, di rumah dia tanpa curung. Ini yang setuju. Jadi pendidikan itu harus selaras, sejalan. Tapi termasuk satu jalur. Satu jalur kereta api. Tapi kalau di rumah pendidikannya berbeda dengan di sekolah. Di sekolah diberikan pendidikan karakter, tapi di rumah terjadi kekerasan. Atau bahkan dimanjakan. Jadi haknya semua dipenuhi. Hak apa keinginannya? Beli HP, habis iPhone, beli ini. Beli motor dipenuhi semua. Jadi timpang. Jadi inilah yang perlu penyamaan persepsi, pemahaman, kemudian sikap dan tindakan. Pendidikan gimana yang tepat, yang bisa menghasilkan, melahirkan anak-anak yang mandiri, yang cerdas dan berkarakter. Sehingga dalam MPLS ini pun yang sudah sering ingatkan, dan kita sudah beberapa sekolah melakukan parenting kok. Pada saat awal tahun ajaran, setelah anaknya dapat MPLS, yang setelah itu orang tuanya dapat MPLS. Cuman sayangnya materinya hanya berapa bayar uang kuliah. Belum sampai banyak menyinggung tentang hal-hal pribadi, termasuk pendidikan karakter di rumah. Salah satu pendidikan karakter adalah orang tua harus menjadi suri teladan. Tidak cukup dek nyapu tapi orang tuanya pegang HP. Dek nyuci tapi orang tuanya sibuk update status. Mohon maaf ini hanya model. Tapi pada faktanya masih banyak terjadi. Karena kekerasan memang jujur kita harus akui dimulai dari keluarga. Beberapa kasus kita tidak perlu menyebutkan. Terakhir ada kasus bunuh diri dimulai dari keluarga. Anak SMP yang bunuh diri itu dimulai dari keluarga. Kemudian anak SMA yang loncat dari jembatan, kemudian jatuh, bantalnya batu, bukan bantal enak, gitu. Meninggal karena dimulai dari keluarga. Nah, jadi tarik kesimpulan dari sekian kasus yang masuk ke meja bapak berarti itu datang dari keluarga. Salah satunya. Betul, yang lebih besar ya. Faktor yang lain juga. Di media sosial, pendidikan karakter, pergaulan di tengah masyarakat. Di keluarga bagus, tapi karena tidak kuat mentalnya masuk di tengah masyarakat, minum. Nah kalau minum kopi saya nggak apa-apa, jadi sehat. Tapi minuman ini yang tidak sehat. Ya kadang-kadang mereka bermain gamelan, berseni budaya, tapi ditambahkan arak. Nah ini jujur fenomenanya masih terjadi. Tidak bisa kita tutupi. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan umur yang panjang. Itu yang kita harapkan. Yang sehat, pemikiran ini yang ada ya harapan untuk bagaimana anak-anak generasi kita ke depan minimal terselamatkan lah. Walaupun tidak bisa kita akan tuntas bereskan semua kan masih punya pemikiran seperti ini, kita yang bersyukur. Dan kopi gratis. Nikmati dulu. Kita akan saksikan yang satu ini. Blitot muali malih ring wirase ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Niki malih kita berbicara mengenai kekerasan seksual yang ternyata faktor pendukung utamanya nikah adalah keluarga. Ya, memang kalau ditarik garis tadi bahwa keluarga ini kenapa bisa seperti itu? Mungkin aja karena komunikasi di dalam keluarga ini tidak bagus, sehingga tidak ada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Jadi orang tua acuh tak acuh juga anak
tanpa dirungu juga. Mungkin salah satunya begitu. Jadi mungkin diperbaiki dari hubungan keluarga dulu. Habis itu bagaimana juga keselarasan, keseimbangan dengan dunia pendidikan mereka. Nah, Niki menarik betul. Niki kan wonten yayasan dan juga menjadi salah satu perpanjangan tangan Niki dari KPAD juga bisa membantu. Pendekatan apa berarti Bu Gusti yang dihadirkan kepada kolaborasi terhadap sekolah dan orang tua untuk bersama-sama menghadapi kekerasan seksual ini? Baik, jadi kalau kita kan memang karena kolaborasi dengan sekolah, jadi kita mengedukasi gurunya, kita memang menekankan sekali kepada satu di kognitifnya ini bahwa guru memahami apa itu kekerasan seksual sehingga guru bisa akhirnya menyadari bahwa oh ini penting loh diedukasi, akhirnya guru mau mengedukasi siswanya. Pendekatan kita memang fokusnya di edukasi dan kita juga sering bertemu dengan orang tua untuk parenting tentang topik ini dan terutama yang paling banyak sebenarnya orang tua SD justru yang kita kasih parenting tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual. Dan pendekatan kita tidak mau karena di dunia pendidikan itu tidak boleh kita mengedukasi anak dengan menakut-nakuti gitu ya. Oh nanti kamu pakai rok begini nanti mendapatkan serangan seksual seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sebenarnya tidak bisa. Apalagi di dunia pendidikan edukasi itu tidak boleh mengedukasi dengan menakut-nakuti karena ya beda tekanan ya. Jadi kita memang tetap positif tapi kita edukasi anak kita untuk bisa bersikap asertif. Jadi assertiveness-nya itu asertif itu apa sih? Kira-kira asertif itu makanan apa kira-kira? Kacang hijau. Ya, jadi kita mengedukasi anak kita, siswa kita melalui guru-gurunya bahwa edukasi yuk anak-anak kita untuk berani mengatakan tidak. Menyampaikan apa yang ada di pikirannya dan perasaannya dengan lugas, dengan tegas gitu ya. Jadi nggak kayak dulu lagi kalau anaknya nggak mau misalnya dicium, nggak apa, itu temannya bapak, temannya ibu, nggak apa. Sebenarnya secara tidak langsung tanpa kita sadari kita itu lagi menerobos namanya batasan tubuh. Ada sebuah penelitian yang menarik sekali tentang batasan tubuh. Jadi penelitian itu dilakukan memang tidak di negara kita, memang di Eropa terhadap predator anak. Sampai disebut predator anak kita pahamkan, berarti korbannya sudah sangat banyak. Jadi sebelum menerima hukuman ada psikolog, dokter anak ini melakukan penelitian. Pertanyaannya intinya begini, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua si anak yang jadi korban atau agar anak lain tidak jadi korban gitu. Jadi jawabannya mereka itu adalah beberapa predator anak, jawabannya adalah ingatkan orang tua untuk mengingatkan anaknya tentang batasan, boundaries, batasan, terutama batasan tubuh. Karena kata mereka di saat mereka mendekati calon korbannya, jadi mendekati calon korban, si anak tuh menunjukkan sikap assertiveness, menunjukkan sikap ngeh. Jadi dia mungkin entah mundur atau mengatakan stop. Enggak boleh. Menunjukkan sikap tegas seperti itu katanya dia tidak berani mendekati anak tersebut dengan mudahnya. Akan mencari korban yang lain. Permasalahannya sekarang dengan anak kita kasih HP tanpa edukasi, pendampingan, Jadi permasalahannya predator itu nggak susah lagi cari calon korban. Caranya cukup masuk ke games, yang main game siapa? Sebagian besar anak-anak. Jadi tinggal memilih aja siapa nih yang mudah diajak komunikasi dan mudah untuk dicekoki lah, entah mudah di grooming. Grooming itu apakah? Grooming itu apakah anjingnya kita bawa ke pet shop, di grooming biar cakep gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kasus grooming itu memang sudah cukup banyak. Bahkan kami pernah memberikan edukasi untuk guru di satu kabupaten. Pejabat di sana juga menyampaikan teman keponakannya di kelas itu sudah banyak pacaran dengan laki-laki dewasa. Yang tadi nyambung dengan yang Pak Kadek sampaikan. Nah, itu kenyataannya demikian dan kita kadang-kadang menganggap itu biasa aja. Cinta sama cinta. Hello, umur berapa kita ngomong konsep cinta gitu. Apakah untuk anak 15 tahun? Kita saja belum teredukasi. Sebenarnya konsep pacaran itu sebenarnya boleh diperkenalkan usia berapa? Jadi dan kita menganggap itu biasa aja. Anak saya yang baru kelas 2 ditanya sama seseorang orang dewasa, udah sekolah, di mana sekolah, di sini udah punya pacar belum? Nah, itu yang normalisasi ya. Dinormalisasi, biasa kan dengar itu di lingkungan kita. Itu tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena di saat anak kecil, saya ada konsep namanya pacaran, dan dia kan observasi di lingkungannya, dia melihat kalau orang pacaran tuh ngapain. Apalagi ibunya atau ayahnya menonton satu entah drama, entah sinetron apapun itu, ada adegan
orang pacaran. Jadi anak kecil akan melihat, oh pacaran tuh begitu. Jadi wajar dong kalau dia nanti pacaran melakukan hal yang sama. Makanya kita sempat mendapat laporan dari guru, dari teman kita di dunia pendidikan bahwa siswanya ada yang pacaran kelas bawah, kelas awal dengan kelas selanjutnya, dan ada ya adegannya ya romansanya, romansnya. Ya jadi yang perlu diedukasi pertama kita orang dewasa. Betul. Wih, ini ilmu besar nih, terima kasih. Jadi canggah nanti ajarkan anak. Tidak. Jadi kalau ilmu shock itu si pelaku ini tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan berani kan. Satu bagian yang perlu ditekankan, mereka akan mikir lagi kata si predator anak ini untuk mendekati anak tersebut. Kan lebih mudah mencari anak yang gampang di grooming. Lebih mudah mencari anak yang mengikuti apa yang kita mau. Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya yang besar itu, kok bisa anak kita mudah dirayu? Kok bisa anak kita udah disentuh merasa nggak nyaman kok mau aja? Karena itu awalnya seperti Pak Kadek sampaikan tadi, di keluarga. Ya, boundaries itu, batasan tubuh itu, kita sebagai orang tua, orang dewasa di keluarga benar-benar harus menghormati batasan tubuh anak. Hal yang simpel ini. Misalnya anaknya nggak mau dicium gitu. Kita harus hormati. Meskipun anak kita sendiri, kita bukan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kita misalnya. Tapi begitu anak melakukan penolakan, kita harus hormati. Bila perlu minta maaf nak, kamu merasa nggak nyaman papa cium, kamu merasa nggak nyaman meme cium gitu ya. Jadi stop, hentikan, karena di sana anak kita akhirnya memiliki batas-batas. Oh, kalau suatu saat nanti dia entah pacaran, dia punya pacar lalu pacarnya pegang dia, terus dia merasa nggak nyaman, dia bisa menolak. Dan kalau seandainya dipaksa, dia bisa mikir, orang ibu saya di rumah, bapak saya di rumah, guru di sekolah, kalau nyentuh saya nggak mau, mereka menghormati batasan saya. Kok dia harus maksa? Ini nggak sehat. Jadi ilmu besar. Jadi profesor. Keren nih. Saya appreciate banget, luar biasa Niki. Nah Niki, Pak, dengan apa yang disampaikan Ibu Gusti tadi nih, apakah ada laporan tentang penyimpangan pola perilaku seksual? Ini yang memang menarik, salah satu sudah disinggung tadi. Memang ini yang terbaru, kebetulan kami ada kegiatan kemarin, jadi langsung ada kedatangan seorang ibu memberikan informasi bahwa anaknya beberapa bulan terakhir ini mengalami sebuah perubahan yang sangat mendasar. Salah satunya ternyata sudah tidak mau lagi hampir sekolah, nggak fokus. Ternyata setelah telusuri awalnya nggak mau mengaku. Nah inilah perlu membangun komunikasi supaya ada keterbukaan secepat mungkin kasusnya terungkap sehingga bisa dapatkan solusi. Ternyata anak itu sudah pacaran dengan sesama jenis. Jadi perempuan dengan perempuan. Dan pada akhirnya setelah ditelusuri juga dari HP-nya, ada chatnya, itu sudah ada muncul. Bahkan anak ini sudah berani berontak, sudah berani melawan orang tua dengan bersikap minta menikah dan harus menikah. Dan disampaikan oleh orang tuanya, ibunya siap menikahkan asal kamu menikah dengan orang yang tepat, orang yang normal, bukan orang yang tanda petik perempuan sama perempuan, dan tentu begitu. Jadi tidak ada satupun orang tua yang menginginkan masa depan anaknya nggak jelas. Mulai dari pergaulan, mulai dari pernikahan, dan akhirnya berkeluarga. Pasti ingin menyelamatkan, dan itu butuh perjuangan. Dan informasi ini bukan hanya perempuan dengan perempuan. Ada seorang kepala sekolah menelpon, menemukan terpergok siswinya sama-sama perempuan di kamar mandi berlama-lama, nggak jelas ngapain, bahkan dipergok di toilet umum, di suatu tempat ruang publik begitu. Dan ini setelah ditelusuri juga chat WA-nya, HP ini ternyata sudah ada indikasi. Dan ini kami tanya di beberapa anak itu, ternyata memang mereka mengakui di dunianya mereka itu hal seperti ini sudah mulai muncul. Dan tentu akan menjadi perhatian kita, prihatinan kita harus dijawab dengan melakukan apa? Mulailah melakukan komunikasi, apakah anak kita sudah benar baik-baik saja atau sudah mulai melakukan penyimpangan dalam pergaulan. Kemudian bagaimana mereka melakukan tindakan, karena mereka banyak juga punya akal untuk keluar rumah, bergaul, dan mereka tersembunyi. Kalau ada anak misalnya terus di kamar saja tidak keluar-keluar, itu perlu dikasih tanda tanya besar. Perlu ada pendekatan. Jadi disitulah mulainya. Mereka sudah mulai ngapain di kamar lama-lama. Dan ini harus dibangun. Sekali lagi, kami KPAD Provinsi Bali selalu mendorong kita nggak cukup menasehati. Kita harus buat kegiatan. Makanya family time itu penting untuk jalan-jalan, bangun komunikasi, bahkan asal jangan jalan-jalan ke luar negeri aja, habis uangnya. Tapi paling tidaknya kan jalan-jalan. Misalnya ya
kulineran yang Ya, sederhana betul. atau hacking atau naik gunung. Untuk Tapi di situ akan jalinan terbangun komunikasi yang komunikasi kan. baik. Betul. Jadi jangan sampai anak sibuk naik gunung atau hacking kulineran di HP-nya aja. Betul. Nah, dengan siapa kulineran? Sekali lagi potensi kekerasan yang perilaku penyimpang seksual juga masih cukup berpotensi besar. Dan salah satu kekerasan yang lain lagi ada prihatin. Di mana anak-anak terpapar oleh yang namanya game. Tadi disinggung game kan? Ya, betul. Bukan hanya laki-laki loh suka game. Iya, betul. Mohon maaf, kami harus sampaikan dengan masyarakat dalam sebat ini. Sekarang sudah ditemukan anak-anak terpapar yang namanya IRED. IRED itu adalah intoleransi, radikalisme, Iya. ekstremisme, dan berpotensi menjadi teroris. Iya. Oh, sudah Karena ada. sudah terjadi ada bom di di Jakarta, bom meledak di sebuah tempat suci, musola, Iya. dan itu hanya melukai. Syukur tidak ada korban meninggal. Dan di Bali pun sebenarnya sudah ditemukan indikasi seorang anak membuat bom, meskipun baru skala kecil. Dan beberapa anak sudah terpapar masuk ke sebuah komunitas, Betul. di mana komunitas itu akan mencuci isi otak. Dan mereka dibangun untuk membenci sesama, intoleransi, membenci keluarga, dan bahkan akan menuju ke ekstremisme, melakukan tindakan-tindakan radikal. Dan ini berpotensi. Dari mana? Dari media sosial, dari game, dari kurangnya pengawasan, kurangnya perhatian keluarga, kurangnya pengasuhan dan pendidikan keluarga. Waduh. Dan ini sudah ditemukan, bahkan aparat kita sudah turun. Ya. Dan ini bekerja sama dengan KPAD, karena KPAD yang membidangi anak, sedangkan aparat penegak hukum anti teror itu hanya membidangi dari sisi ekstremisme dan lain-lain itu, sehingga bersinergi untuk bisa menemukan solusi. Dan orang tua yang rata-rata anaknya malam itu nangis, tidak tahu, tidak paham, jadi terkejut. Semoga tidak mereka sampai stroke saja. Tapi sebelum mereka stroke, lebih bagus kita cegah. Ya. Dan sebelum itu kita lanjutkan. Kita dulu Gorengannya lanjutkan juga. dulu kopinya, dan itu ada buah, silahkan nikmati. Siap. Dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. Ya, saya juga buah. Jali. Nggih, Blitut. Yang napi nikah serang bapak sama Bu Gusti Ayu Wawu yang asalnya 25% ya. Kenapa ini pesan? Orang tua dimanapun berada saat ini tolong dan yang lah nak alik jago jebos Betul. mewah makin lah nak cenik no? Karena niki sudah ada bibit-bibit yang sangat mengerikan, bahkan disebutkan tadi sudah mengarah ke terorisme, sudah diajarkan untuk membenci sesama nih, gawat mana. Nah, kita kan yang ragu sebagai orang tua, Betul. mengandalkan jauh bergerak di lapangan takkan mampu untuk menyelesaikan semua. Dan Berarti kita adaptasi dados dengan teknologi, tapi tetap pengawasan kan nih. Betul. Nggih. Pengawasan tidak boleh juga seperti ngikat dengan tali, longgar juga sebebasnya, tapi mengikat dengan bertanggung jawab. Bebas juga dengan bertanggung jawab. Niki sambil menikmati. Iya, siap, siap. Mungkin ke Bapak nih, mungkin jadi sandungan atau apa sih menjadi halangan utama nih untuk melakukan hal-hal bagaimana kita minimalisir lah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu ya. Ini yang paling pertama menjadi tantangan kita semua ya. Seperti tadi yang sempat yang singgung, membangun kesadaran. Karena tantangan sekarang kan semua keluarga, semua orang tua selalu mengatakan tuntutan sekarang semakin berat. Akibatnya mereka selalu berfokus untuk mencari sumber pendapatan ekonomi. Padahal kadang-kadang mereka sudah lebih, mereka masih ingin lebih lagi. Apalagi yang kurang. Yang kurang ini aja udah susah bagaimana mengurus anak. Mereka bilang cari makan aja susah. Tapi sayangnya mereka bilang cari makan susah, tapi anaknya diberi HP. Nah ini kan kekeliruan, kesalahan yang tanpa disadari merusak masa depan mereka sendiri, termasuk anak-anak. Jadi ini perlu sekali lagi kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, mulai dari masyarakat terkecil, dari Banjar, kita punya Banjar komunitas yang sangat kuat di situ, hubungan relasinya. Itu harus ikut juga, ikut sadar juga bahwa ini adalah masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat Bali kita, masa depan nusa dan bangsa kita. Tentu harus dimulai dari kecil. Jangan sampai ada PKK hanya ngurusin posyandu dan lain. Tapi PKK adalah bagian bentukan karakter juga, termasuk mengingatkan tentang potensi kekerasan. Dimulailah dari ibu dan orang tua yang lain.
mulailah dalam komunitas-komunitas kecil yang namanya membuat perubahan terus setiap saat, setiap ada kesempatan di mana saja, kapan saja. Seperti pendidikan itu, pendidikan bukan hanya di sekolah. Pendidikan dimanapun bisa jadi pendidikan. Siapa yang mendidik bukan hanya guru, siapapun bisa jadi guru. Sehingga kita pun harus bisa berperan semua. Sedikit tahu tapi kita bagikan akan menjadi lebih banyak yang kita tahu. Tapi jangan kita memiliki pengetahuan kita pakai diri sendiri atau kita diamkan, tidak akan berkembang. Jadi tantangannya bagaimana membangun kesadaran untuk bekerja bersama, bersinergi untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi, pendidikan dan praktek-praktek langsung. Dengan salah satunya, buatlah kegiatan positif sebanyak mungkin. Karena dengan buat kegiatan positif mereka akan terhindar berpikir yang lain. Buat bayangkan seorang seniman sibuk dengan berkarya, sibuk muruk berkreasi, mereka akan fokus menghasilkan karya. Bisa ensap dengan HP. Tapi kalau mereka tidak punya kegiatan, mereka dengan HP-nya buat kegiatan. Jadi kegiatan yang perlu dibuat banyak, tidak mesti kegiatan yang butuh anggaran besar. Anggaran kecil pun bisa dimulai dari keluarga, mulai dari masyarakat Banjar, desa adat, semua harus berperan. Jangan kita sibuk hanya membangun, buat jalan sebanyak-banyaknya, buat villa, buat hotel, bangun pura dan lain-lain. Bangunlah SDM kita melalui penguatan karakter, termasuk pencegahan kekerasan, sehingga mereka bisa menjaga semua warisan kita, warisan harta benda keluarga, termasuk harta warisan leluhur di desa adat seperti pura, seni budaya, sawah dan lain-lain itu warisan leluhur itu. Kalau bukan anak kita yang jaga, masa boleh suruh datang jaga warisan kita? Jago petak-petak. Kapling. Saya sudah menjaga. Nanti buat investasi lagi bodong, masalah lagi. Kita jadi pekerja, kita jadi budak. Kita harus jadi raja, kita harus jadi tuan rumah di daerah kita sendiri dengan membangun SDM melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan salah satunya pendidikan karakter. Tidak mesti pinter, tapi mampu bertanggung jawab melanjutkan warisan leluhur. Wow. Jadi singkat saja mungkin selama ini apakah KPAD sudah bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah dan dari masyarakat pun kita sudah. Kita bekerja sama dengan MDA untuk masuk ke desa adat. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota termasuk di provinsi untuk bersinergi dengan semua sekolah. Sehingga KPAD jadi populer sekarang. Dapat undangan banyak ngisi MPLS. Cuman saya tahun sekali. Harusnya pendidikan, pencegahan itu harus dimulai seperti ngatur rencana. Setiap hari sedikit nggak apa-apa. Bukan hanya setahun sekali. Betul. Jadi setiap saat kesempatan guru mengedukasi. Jadi kita sebenarnya bukan penting mengedukasi anak. Sebenarnya guru-gurunya harus diedukasi seperti Bu Musti tadi bilang supaya gurunya jadi ujung tombak. Di sekolah termasuk orang tua juga di parenting supaya orang tua jadi ujung tombak. Sambil seperti Pak Tut tadi bilang petang-petang ini nuturang panas satu. Jadi tentang kekerasan juga bisa dijadikan sebagai tuturan petang-petangnya saat tidur. Jangan sampai tidur didinamobokan oleh game atau drakor gitu kan. Jadi kita harus edukasi. Jadi orang tua juga perlu mengedukasi. Sebenarnya kita banyak kok punya cerita-cerita tradisional yang mengedukasi tentang kekerasan, pencegahan kekerasan, bahkan cerita-cerita rakyat banyak. Jadi sekali lagi mari tantangan itu kita ambil sikap dan tindakan dengan nyata bersama-sama dengan melakukan aksi nyata. Tidak cukup hanya mungkin model kecilnya begini 1 jam sebelum guru mengajar, guru berkumpul di ruang guru. Mungkin ada satu dari KPAD untuk mengingatkan, selalu ingatkan ya anak-anak biar terhindar dari hal itu, selalu diingatkan seperti itu kan. Ya salah satunya bisa jadi guru kreatif sekarang kan banyak. Guru digital, buatlah konten-konten. Kita jangan aja jadi penonton konten, penikmat konten orang lain, tapi berbuat dengan membuat karya konten. Baik bentuk seperti tadi warung kopi ini maupun bentuk dialog-dialog yang lain kan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan YouTube bisa kasih jual. Nah kalau Bu Gusti Niki, selama edukasi apa Bu yang bisa diluruskan terkait kesalahpahaman yang masih dinormalisasikan oleh masyarakat? Betul, terima kasih. Seksual. Jadi kesalahpahaman yang masih banyak ini melekat di masyarakat. Yang pertama
tadi. Kalau masyarakat bicara atau mendengar tentang kekerasan seksual dianggap hanya pemerkosaan. Berarti kalau hanya ditoel aja ya bukan kekerasan seksual dong gitu. Kalau hanya catcalling bukan kekerasan seksual, atau ngasih anaknya di bawah usia 18 tahun tontonan Yang pornografi tidak sehat. yang tidak senonoh, itu dianggap biasa aja. Padahal itu termasuk kekerasan seksual. Itu yang pertama harus diluruskan. Yang kedua yang benar-benar harus diluruskan, komunikasi tadi. Orang tua harus membuka komunikasi terbuka dengan anaknya. Yang ini yang paling sederhana yang sering kita lihat, kita masyarakat masih menggunakan istilah-istilah, nama sebutan, nama panggilan untuk organ reproduksi kita. Ya kan? Ada dibilang burung, titik, tetet, totot. Padahal sebenarnya komunikasi untuk pendidikan seksualitas itu dimulai sedini mungkin, dibicarakan sesering mungkin. Oke? Dan harus menggunakan istilah ilmiah, istilah yang benar. Ya, tidak lagi menggunakan burung, tapi mengatakan penis. Tidak lagi mengatakan titik, tetet, totot, tapi mengatakan payudara. Ya, jangankan itu, kita saja di masyarakat ini kita mengedukasi ribuan guru ya dalam 1 tahun. Jadi kita bertanya apa nama organ reproduksi perempuan bagian luar. Itu guru semua menjawabnya vagina. Padahal kan bukan vagina namanya, justru vulva. Ya, jadi kita saja. Jadi artinya apa? Pembicaraan kita hari ini memang fokusnya harusnya edukasi itu dimulai dari mengedukasi kita orang dewasa. Makanya kami di Bali Children's Project kami mengedukasi teman-teman guru biar teman-teman guru memiliki pengetahuan tentang edukasi ini, memiliki kesadaran di segi afektifnya, terus psikomotoriknya guru-guru langsung nanti bisa mengedukasi siswanya. Jadi kita juga menciptakan media-media yang kita gunakan untuk mengedukasi anak-anak, karena tidak serta-merta seorang guru bisa mengedukasi tentang kekerasan seksual seperti apa gitu. Jadi kan memang stepnya juga harus berbeda. Demikian. Jadi komunikasi terbuka, edukasi. Wah, keren. Mungkin dari Bapak ingin ada yang disampaikan kepada pemirsa TVRI yang menonton saat ini, dan mudah-mudahan juga ada manfaat dan pesan khusus untuk minimal apa yang kita bicarakan hari ini ada gunanya untuk mengurangi lah yang 1.100 tadi. Ini rangkuman kecil saja, tapi yang memberikan sebuah wacana. Sekali lagi ini bukan nasihat, apalagi menggurui para pemirsa, termasuk juga para guru yang mungkin mendengar, apalagi mohon maaf ada profesor begitu, atau tokoh-tokoh besar kita, tokoh-tokoh terkait dengan pendidikan perlindungan. Jadi intinya, sepanjang saat ini kita diberikan kesempatan, waktu, pikiran, tenaga, termasuk juga kesehatan, apalagi ada berkah secara ekonomi, secara sosial, tentu kita harus ikut bersama-sama untuk membangun kesadaran. Mari kita berkarya, berbuat sesuatu yang terbaik, membangun sebuah kebaikan kecil untuk pencegahan kekerasan, untuk pendidikan dan pemenuhan hak anak, sehingga anak-anak kita terlindungi. Agar di masa kita sehat ini, hidup kita akan selalu hidup. Saat mati pun, jikalau kita mampu membuat karya yang betul-betul membuat sebuah perubahan besar di mana terjadi fenomena masalah ini, niscaya saat mati pun itu akan tetap hidup. Yang hidup itu adalah nama dan karya yang kita berikan kepada masyarakat. Dan itulah sebuah kesempatan bagi kita semua, termasuk para pemirsa, masyarakat Bali dan masyarakat siapapun yang ada. Bukan hanya masyarakat yang dewasa, termasuk anak-anak bisa berbuat hal yang sama. Wah, intinya gini, hidup ini bukan serta-merta apa yang kita dapatkan, namun apa yang kita bisa berikan sebelum kita kembali ke alam sana. Mungkin dari Ibu. Oke, jadi mengingat kemajuan teknologi sekarang dan anak-anak kita banyak sekali terpapar dengan konten-konten media sosial yang beresiko. Jadi anak kita, kalau kita berani memberikan anak kita gadget apapun itu bentuknya dan ada koneksi internet di dalamnya, kita pastikan kita dampingi mereka, kita pastikan edukasi mereka tentang keamanan berinternet dan lain sebagainya, tentang resiko-resiko yang muncul. Tapi sebelum itu, pertama dan utama kita edukasi diri kita dulu. Wah, semua Ibu Usi dan Bapak Made, semua patut, mudah-mudahan besok atau lain waktu kita ketemu lagi di warung Wirasa. Ini adalah hal besar dan tendangan besar. Tanapin ke ledang pun jangan dihitung saya. Masuk bon saya. Yes, semua ya tadi kita pun banyak galah. Ini puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.